Baik, selamat jumpa kembali di channel Ilmu Matematika. Hari ini kita akan bicarakan tentang lanjutan dari tutorial integral. Untuk kali ini yang akan kita bicarakan adalah integral tentu. Kalau dikatakan integral tentu, itu berarti dia integral yang memiliki batas bawah dan batas atas. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, dan agar ketika saya menyampaikan informasi di channel Ilmu Matematika ini, segera kamu dapat notifikasinya. Oke, kita mulai integral tentu. Nah, kalau integral tentu itu ada batas bawah dan batas atas. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, hasil integral dari fx dx adalah fx. Jadi batas-batas atasnya adalah B, batas bawahnya adalah A. Tinggal masukkan aja ke sini, X-nya ganti dengan batas atasnya, dikurangi dengan masukkan batas bawahnya. Jadi berarti FB kurang FA. Nah, inilah yang dimaksud dengan integral tentu. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita tinjau dulu sifat-sifat integral tak tentu yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau integral AX pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Jadi kalau dia integral tak tentu, itu selalu ditambah C. Hasilnya selalu ditambah C. Sedangkan kalau N-nya itu syaratnya adalah tidak sama dengan min 1. Kalau N-nya sama dengan min 1, berarti integral AX pangkat min 1 dx. Hasilnya adalah A ln X ditambah C. Nah, ini yang sangat penting bagi kita untuk melanjutkan atau mengerjakan persoalan integral berikutnya. Kemudian pada integral tentu, tentunya ada juga sifat-sifatnya. Yang pertama, integral A sampai B k fx dx sama dengan k kali integral A sampai B fx dx. Sifat yang kedua adalah integral A sampai B fx dx tambah, ataupun nanti kalau kurang gx dx sama dengan integral A sampai B fx dx tambah atau kurang integral f gx dx. Sifat yang ketiga itu adalah integral A sampai B fx dx. Bisa ini ditukar batas bawah dengan batas atas, tetapi harus dikalikan minus. Kemudian integral A sampai A fx dx itu hasilnya pasti sama dengan 0. Sifat yang kelima, integral A sampai B fx dx sama dengan integral A sampai C fx dx ditambah integral C sampai B fx dx. Nah, ini sifat-sifat yang sering digunakan dalam penyelesaian soal-soal. Nah, kita akan ambil beberapa contoh. Yang pertama, misalnya kita ambil integral jika integral 0 sampai 3 fx dx sama dengan 6 dan integral 3 sampai 10 fx dx sama dengan 20. Yang ditanyakan integral 0 sampai 10 fx dx. Jadi kita tadi punya sifat yang ini, kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi kalau ini berarti integral dari 0 sampai 3 fx dx tambah integral 3 sampai 10 fx dx. Nah, integral 0 sampai 3 fx dx tadi sama dengan 6, sedangkan integral 3 sampai 10 fx dx sama dengan 20. Berarti hasilnya 6 tambah 20 sama dengan 26. Kita ambil berikutnya, misalnya integral dari 0 sampai 7 fx dx sama dengan minus 6 dan integral dari 7 sampai 10 fx dx sama dengan 10. Yang ditanyakan integral 0 sampai 10 fx dx. Nah, kita tetap pakai menggunakan sifat yang tadi yang sudah kita pakai, sehingga kita dapatkan itu sama dengan minus 6 tambah 10 sama dengan 4. Selanjutnya kita lihat lagi contoh yang ketiga. Kalau misalnya integral dari minus 2 sampai 2 x pangkat 5 kurang x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 2 dx.
Nah, jadi yang ini karena batas bawahnya hanya berlainan tanda, maka kita bisa gunakan ini 2 kali ya. Kita gunakan sifat yang pertama tadi yang kita kalau integral AX pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1. Jadi karena ini tadi adalah dari minus 2 sampai 2, bisa kita ubah menjadi integral dari 0 sampai 2, tetapi harus dikali 2. Integral dari X pangkat 5 berarti N-nya 5 berarti 1/6 X pangkat 6 kurang 1/4 X pangkat 4 tambah 1/3 X pangkat 3 kurang 2X. Batas atasnya adalah 2, batas bawahnya 0. Kita tinggal substitusikan, kita ganti X-nya itu dengan 2 baru dikurang 0. Seperti yang kita lihat sifat yang pertama tadi. Nah, berarti 2 kali, kalau 2 pangkat 6 itu sama dengan 64, sedangkan 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 minus 2 kali 2, minus 4. Kalau disubstitusikan 0, berarti hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 28/3. Ini kita olah sederhanakan. Contoh yang berikutnya kita lihat adalah integral dari minus 1 sampai 2 X kali X kuadrat tambah 1 dx. Kita tetap menggunakan ini tadi, rumus ini, tetapi kita kalikan dulu ke dalam. Sehingga kita peroleh integral dari minus 1 sampai 2 X pangkat 3 tambah X. Nah, jadi A-nya di sini 1, N-nya 3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1/4 X pangkat 4 tambah setengah X pangkat 2. Batas atasnya 2, batas bawahnya min 1. Tinggal substitusikan aja. Jadi 2 pangkat 4, 16/4 ini. Kemudian ini 2 pangkat 2, 4. Nah, kemudian kalau kita substitusikan X sama dengan min 1 berarti 1/4 tambah 1/2. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 15/4 tambah 3/2. Nah, bisa kita samakan penyebutnya menjadi perempat. Jadi 15 tambah 6 sama dengan 21. Jadi hasilnya 21/4. Kemudian kita lihat lagi soal yang berikutnya. Misalnya kalau ada integral 3x kali x tambah 2/3 dx dengan batas bawah 1, batas atasnya P, hasilnya sama dengan 78. Yang ditanyakan adalah berapakah P. Nah, kita kalikan dulu ke dalam, kita tetap menggunakan rumus yang tadi. Jadi, kalau kita kalikan ke dalam, maka kita dapatkan integral 1 sampai P 3x kuadrat tambah 2x. Sehingga kalau ini kita integralkan menjadi x pangkat 3 tambah x pangkat 2, batas atasnya P, batas bawahnya 1 sama dengan 78. Tinggal masukkan P-nya sama dengan X-nya sama dengan P, dikurangi dengan masukkan X-nya sama dengan 1 ke sini. Sehingga kita dapatkan P pangkat 3 tambah P kurang 1 tambah 1. Kalau ini pindah sebelah kiri, berarti kita peroleh P pangkat 3 tambah P kuadrat kurang 80 sama dengan 0. Berarti untuk mendapatkan ini, cara mudahnya adalah kita cukup substitusikan faktor-faktor dari 80 yang hasilnya sama dengan 0, dan itu adalah P-nya sama dengan dan itu P-nya adalah sama dengan 4. 4 pangkat 3 64 tambah 4 pangkat 2 16, jadi 64 tambah 16 80 kurang 80 sama dengan 0. Sehingga di sini P-nya itu sama dengan 4. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa dapat belajar tentang integral tentu di channel Ilmu Matematika. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa.